wabarakatuh. Betul-betul lengkap. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini ikut memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي من صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرة. صدق الله العظيم. أما بعد معاشر المسلمين jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mau tahu anak-anak sekalian yang di depan ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dalam bentuk nyata. Apa nikmatnya? Nikmat nanti telur. Telur gratis. Ya. Ini nikmat Allah. Makanya anak-anak sekalian semuanya ini yang di depan, kehadirannya ini bukan untuk mendengarkan penceramah. Apa kalian datang ke masjid ini? Allah, ya, telur. Coba kalau pengajian lain, tabligh akbar, sholat Jumat yang ada khutbah Jumatnya, pasti tidak ada yang datang, main-main. Coba kalau maulid, tidak ada itu anak-anak di benteng ini. Sekarang itu main-main. Semua fokus datang ke masjid. Untuk apa? Untuk apa semuanya? Untuk telur. Tidak cukup kan telur itu yang dua. Kalau tidak dapat kita telur di sini, suruh masak nanti memasak telur di rumah. Sama tak telur yang ada di masjid dan telur dimasak di rumah? Kenapa tidak sama? Kalau telur di sini gratis, kalau telur di sana dibelikan di mata. Hadirin jemaah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau lama atau mau singkat? Singkat saja. Oke, baik anak-anak sekalian. Kalau singkat berhenti balik.
Saya sebetulnya tadi itu sudah mempersiapkan apa yang mau saya kasih. Kemarin saya di Lamasi itu saya persiapkan bungkusan-bungkusan, ya, bungkusan untuk saya tanya, yang bisa jawab saya kasih. Anak-anak nanti kalau ada yang bisa jawab dikasih telur, ya. Kalau tidak bisa jawab tidak dikasih telur. Makanya perhatikan, ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah Nabi Khatamun Nabi. Apa itu artinya Khatamun Nabi? Nabi penutup para nabi. Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup seluruh para nabi. Ada berapa nabi? Ada 25. Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Tapi Muhammad ini di dalam perjanjian lama itu sudah ada namanya, bukan Muhammad tapi Ahmad. Ada seorang pendeta yang bernama, siapa namanya? Bukhairah. Setelah Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam untuk berdagang, dalam perjalanan Muhammad kecil ini, di mana Nabi Muhammad SAW bergerak, di situ juga awan melindunginya. Ke barat Nabi Muhammad, di situ juga awan ikut. Ke utara awan juga ikut. Pendeta Bukhairah ini menyaksikan perjalanan Muhammad ini, itu kagum dia. Pulang pendeta Bukhairah, itu dia buka kitabnya, kitab lamanya. Ternyata ciri-ciri kenabian itu sudah ada pada Muhammad kecil. Lalu kemudian pamannya dipanggil, ya, dipanggil oleh pendeta Bukhairah. Akhirnya dipanggil, ketemulah yang membawa Nabi Muhammad ini untuk berdagang ke negeri Syam. Abdul Muttalib, hati-hati. Ini anak ini, keponakanmu ini, ya, cucumu ini, itu adalah calon nabi. Ini nabi ini nanti kalau dia besar. Akhirnya heran ini, disuruh perang. Karena kapan ditahu ini orang Yahudi dibunuh ini Muhammad. Tandanya Nabi juga ada di sininya hitam, seperti Thailand besar. Kalau kita namanya tanda sepak, itu ada di Muhammad. Nah, pendeta Bukhairah ini tidak mau Muhammad kecil ini dibunuh gara-gara kita bahwa dia adalah Nabi terakhir yang akan diangkat oleh Allah. Akhirnya pulang. Mulailah di situ Nabi kecil Muhammad kecil ini dari berdagang, umurnya sekitar 13 tahun dia sudah berdagang. Umurnya 25 tahun dia dipersunting oleh Siti Khadijah. Umurnya 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Pada umur 40 tahun, menjelang 40 tahun, Nabi Muhammad SAW resah terhadap umatnya, bangsa Yahudi
yang menyembah patung. Apa tuh? Dan patung itu dibuat dari tepung. Patung itu dibuat dari tepung, bikinkan manusia, ada matanya, ada bentuknya, kaki, tangan dan seterusnya, dan kemudian disembah. Itu kelakuannya dulu Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melakukan perenungan atau bertahanus di gua yang disebut dengan Gua Hira. Perenung. Pada saat itu datang malaikat Jibril membawakan kalimat yang membuat Nabi itu menggigil. Disuruh baca, menyampaikan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, surah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surah Al-Alaq. Sampai Nabi bergetar, ulang tanya atau tidak. Kenapa Muhammad bergetar? Saya baru saja mendapatkan berita dari Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Suruh dibaca Iqra. Padahal saat itu Nabi tidak bisa membaca. Jadi umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat. Kita percepat karena mau singkat, ya. Kemudian, apakah kita ini betul mencintai Nabi sebagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW? Apa bentuknya kecintaan kita kepada Nabi? Kata Allah begini dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mencintai, kata Allah Subhanahu wa taala, ikuti Muhammad. Jadi kalau kita mencintai Allah, syaratnya ikuti Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita tanamkan dalam kehidupan kita, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mencintai Nabi itu harus senantiasa kita lafazkan kalimat salawat. Bukan salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Ayo kita salawat dulu. Kalau kita ini mencintai Nabi, wahai mencintai salawat, sallallahu istimewanya itu karena dia adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Mau tahu dalilnya? Apa dalilnya? Pertama, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salawat kepada Nabi. Makanya orang yang jarang bersalawat kepada Nabi
membacakan salawat. Kemudian yang kedua, apa dalilnya? Man sallallahu alaihi wahidan, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka sallallahu alaihi asyaratan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mau dapat salawat, kiriman salawat dari Kanjeng Nabi kita, berbanyak salawat. Mau dapat syafaat, berbanyak salawat. Mau dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maunah dari Allah di akhirat, berbanyak salawat. Ya, berbanyak salawat. Ada satu pesannya Andre Gupta, Profesor Nazaruddin Umar. Apa kata beliau? Kalau kita buka ini kitab pasti tidak ada dalilnya. Waktu buka kitab Bulughul Maram, kita apa saja pasti tidak ada dalilnya. Tapi itu kita ambil keberkahannya. Apa kata Andre Gupta Nazaruddin Umar? Jika anakmu engkau suapi untuk makan, sebelum engkau suapkan ke mulutnya, bacakan dulu salawat. Jadi kalau misalnya anak-anak ini kan, ini telur berkas semua. Orang membawa telur ini ikhlas agar mendapatkan